Wanita ini harus rela memanjat sebuah gedung demi mencari anaknya yang menghilang. Ia tidak lagi memikirkan resiko yang bisa saja dihadapinya asalkan ia bisa menemukan anaknya. Sarah merupakan seorang mantan anggota khusus militer yang kini menjadi seorang janda karena saat sedang bertugas bersama suaminya, mereka mendapat serangan mendadak dari musuh. Dan hanya Sarah yang selamat. Suaminya menjadi salah satu korban penyerangan. Beberapa tahun berlalu, Sarah mendapatkan tawaran pekerjaan di Amerika. Karena tertarik dengan pekerjaan itu, Sarah bersama anaknya pun menuju ke kantor perwakilan Amerika di negaranya untuk mengurus visa. Awalnya semua berjalan dengan mulus. Sarah dan anaknya melewati petugas keamanan dan mereka pun berhasil mendaftar. Tapi Sarah harus menunggu cukup lama karena antrian yang begitu panjang. Josh anaknya terlihat begitu aktif dan mengganggu banyak orang sehingga Sarah pun memutuskan untuk meninggalkan anaknya di ruang bermain. Josh sangat senang karena ada PlayStation di sana. Sarah mengambil secangkir kopi dan tak lama kemudian nomor antrian mereka dipanggil. Tapi disinilah masalah mulai muncul karena anaknya menghilang. Wanita ini seketika panik karena anaknya sudah menghilang. Padahal beberapa menit yang lalu Sarah baru saja meninggalkan anaknya di ruangan bermain. Namun sekarang anaknya sudah tidak ada. Sarah sudah berkeliling namun tetap saja tidak menemukan anaknya. Gedung ini sebenarnya tidak begitu besar, namun karena terlalu banyak ruangan membuat Sarah semakin cemas. Karena terlalu panik, penyakit Sarah pun kambuh yang disebabkan trauma mendalam. Beberapa petugas keamanan mencoba menanyakan keadaan Sarah dan ia pun menjelaskan apa yang terjadi. Lalu kepala keamanan di gedung ini pun akhirnya menemui Sarah. Sarah pun diberikan izin untuk masuk ke semua ruangan yang ada di sini. Mana tahu anaknya terjebak di ruangan yang tak terduga. Tapi setelah mencari ke semua ruangan, Josh tidak ditemukan. Kepala keamanan pun merasa bahwa Sarah mengada-ngada dan hanya membuat keributan. Sampai akhirnya data diri Sarah secara keseluruhan diteliti dan akhirnya diketahui bahwa Sarah adalah seorang mantan anggota khusus militer. Lebih mengejutkan lagi bahwa salah satu sersan mengatakan bahwa Sarah masuk ke dalam gedung diplomat ini sendirian. Tidak ada anak yang bernama Josh. Sarah pun semakin kesal karena ia yakin bahwa saat check-in, Sarah membawa anaknya. Sarah pun meminta akses untuk menelpon ibunya, namun ibunya malah menganggap penyakit halusinasi Sarah sedang kambuh. Wanita ini sangat kesal karena ia sangat yakin anaknya hilang di gedung ini. Namun semua orang malah mengatakan Sarah datang ke gedung ini sendirian. Setelah latar belakangnya diperiksa, diketahui bahwa Sarah menderita penyakit trauma parah dan sering sekali berhalusinasi. Karena keyakinan pada dirinya, Sarah tidak akan tinggal diam dan ia ingin mencari anaknya. Berbekal pengalamannya di dunia militer, Sarah pun bisa keluar dengan aman dari tempat kurungannya. Ia yakin ada yang aneh dengan tempat ini dan anaknya pasti diculik oleh seseorang. Karena semua pintu terkunci, Sarah pun mencoba untuk mencari ke sisi lain gedung. Memanjat gedung ini tidak membuat Sarah gentar sama sekali karena pengalaman militernya. Tapi karena salah perhitungan, Sarah terjatuh. Tapi ia menemukan sebuah jalan yang cukup aneh. Terdapat ruang bawah tanah di gedung ini dan ia pun mencoba masuk lebih jauh. Terdapat banyak sekali dokumen yang mencurigakan dan Sarah pun mendapati di bawah tanah ini ada beberapa kamar tempat beberapa orang disembunyikan. Sarah bertemu dengan seorang wanita yang ternyata sudah cukup lama ditahan di bawah sini. Sarah menjelaskan bahwa ia hanya ingin mencari anaknya dan wanita ini pun juga mengatakan kepada Sarah bahwa ia juga hanya ingin keluar dari tempat ini dan Sarah pun juga akan membantunya keluar dari tempat ini. Berbekal dengan pengalamannya di dunia militer, Sarah mudah saja menyerang salah seorang petugas keamanan untuk mengambil kartu akses ke ruangan lainnya. Sarah masih sangat yakin bahwa anaknya diculik oleh seseorang di gedung ini dan ia yakin tempat ini menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar. Benar saja saat dia menggeledah beberapa ruangan bawah tanah, Sarah menemukan sebuah tas yang berisi barang terlarang alias obat-obatan terlarang. Sarah pun teringat bahwa ia tak sengaja melihat transaksi barang haram ini dan ia yakin ini ada hubungannya dengan anaknya yang hilang. Bukannya segera pergi, Sarah malah mengajak Irina kembali ke kamarnya dan ia ingin membongkar semua rahasia di tempat ini. Mendengar itu Irina pun sangat kesal karena kesempatannya untuk kabur malah sirna. Secara mengejutkan ada dua orang pria yang menerobos masuk ke ruangan mereka seperti mencari sesuatu. Namun karena Sarah merupakan seorang anggota khusus militer, ia mudah saja menyelamatkan dirinya. Namun masalah lain kembali muncul karena petugas keamanan datang untuk menangkap Sarah. Sebenarnya Sarah sudah ditahan dan tidak diperbolehkan untuk pergi kemana-mana. Sarah sebenarnya hanya ingin mencari anaknya yang hilang di gedung ini. Ia sangat yakin datang ke sini bersama dengan anaknya dan ia meninggalkan anaknya di ruang bermain. Karena tak percaya dengan anggota keamanan, Sarah pun akhirnya nekat menerobos keluar untuk mencari anaknya seorang diri. Karena masalah yang ditimbulkannya, Sarah harus kembali ditahan oleh kepala keamanan. Dan yang sangat mengejutkannya lagi, Sarah ditunjukkan video CCTV bahwa ia datang ke gedung ini sendirian dan tidak ada anaknya. Kepala keamanan gedung mengatakan bahwa Sarah bisa saja sedang mengalami halusinasi parah karena trauma berat yang pernah dihadapinya. Tapi Sarah tetap bersikeras bahwa ia datang ke sini bersama dengan anaknya dan Josh anaknya pasti diculik oleh seseorang di sini. Bahkan Irina yang sempat bersamanya pun juga tidak terlihat dalam rekaman CCTV yang ditunjukkan kepadanya. Tapi keesokan harinya Sarah diselamatkan oleh seorang wanita yang baru saja ditemuinya, yaitu Irina. Sarah masih tidak yakin bahwa Irina adalah nyata
nyata karena sebelumnya ia ditunjukkan rekaman CCTV bahwa Irina tidak ada di dekatnya. Setelah yakin Irina ini nyata, Sarah semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan tempat ini. Mereka pun menyelinap di tengah kerumunan untuk mencari beberapa petunjuk tentang semua keanehan di tempat ini. Setelah berhasil mendapatkan akses internet, Irina pun mencoba menghubungi salah seorang yang dicurigai adalah kurir barang terlarang di tempat ini. Mereka mengajak kurir itu bertemu karena mereka berhasil menemukan tas yang berisi barang terlarang itu. Tentu saja rencana mereka berhasil. Kurir itu mau menemui Sarah dan meminta kembali tasnya. Tapi tentu saja Sarah tidak akan memberikan tas itu secara cuma-cuma. Karena kurir ini merupakan orang dalam di gedung ini, Sarah pun memintanya untuk memberikan kunci akses ke semua ruangan dan meminta orang ini untuk meretas kamera keamanan. Demi mendapatkan kembali tas yang berisi barang terlarang yang akan diedarkan di gedung ini, pria teknisi yang menjadi kurir tadi pun memenuhi semua keinginan Sarah. Dalam 1 jam, Sarah mendapatkan peta gedung ini dan kunci akses untuk ke semua ruangan. Ruangan yang pertama mereka tuju adalah ruangan kepala di sini dan membuka semua email yang ada, dan akhirnya Sarah pun menemukan email yang berjudul namanya. Sarah mencoba meretas komputer kepala keamanan dan mengambil semua data dari sana. Namun ajudannya hampir saja tiba di ruangan ini dan untunglah Sarah sempat menyalin semua dokumen sebelum ajudan masuk. Sarah pun berhasil keluar dari sana berkat kemampuan bela dirinya. Sarah pun menepati janjinya kepada temannya untuk menolongnya keluar dari gedung pemerintahan yang sudah mengurungnya selama berbulan-bulan. Sarah mengalihkan perhatian dan temannya menyelinap ke sebuah truk yang akan mengirim logistik. Rencana Sarah berhasil. Semua perhatian tertuju kepadanya, namun kini tentu saja semua operasi keamanan sudah ditujukan untuk menangkapnya. Walaupun sudah mengalahkan banyak orang, tapi pada akhirnya Sarah tertangkap oleh kepala keamanan di sini. Wanita ini sangat kesal setelah mengetahui bahwa kepala keamanan di gedung pemerintahan ini sudah menculik anaknya, karena sebenarnya Sarah adalah musuhnya saat mereka masih bekerja di kemiliteran. Sarah pun berhasil menyamar dan sepertinya ia sedang merencanakan sesuatu. Sarah membuat beberapa bahan peledak dan membuat sistem keamanan terganggu. Kepala keamanan yang ternyata korup ini pun meminta untuk semua tim mengevakuasi semua orang, dan ternyata di sisi lain Sarah menemui anak kepala keamanan yang sudah menjebaknya tadi. Sarah membujuk anak ini untuk ikut dengannya dan mengatakan bahwa ini semua perintah ayahnya. Dengan polosnya anak ini pun mengikuti Sarah, dan ternyata Sarah mengurung dirinya bersama anak kepala keamanan tadi. Kepala keamanan ini meminta anggota untuk meledakkan pintu, namun petugas menjelaskan jika pintu diledakkan, anaknya yang berada di dalam bisa celaka. Sarah pun ternyata juga mematikan saluran udara dan dalam beberapa jam mereka akan kehabisan oksigen. Sebenarnya permintaan Sarah hanyalah agar kepala keamanan yang korup ini mengembalikan anaknya. Namun karena takut semua kejahatannya terbongkar, pria ini malah menolak. Oksigen di ruangan ini hampir habis, dan karena Sarah tidak mau menodai tangannya dengan menghilangkan nyawa seorang anak yang tak bersalah, Sarah pun akhirnya menyalakan kembali saluran udara dan mengatakan kepada kepala keamanan bahwa Sarah akan mengeluarkan anaknya asalkan kepala keamanan ini mau masuk ke dalam kurungan bersamanya. Sarah awalnya mengaktifkan mikrofon agar orang di luar bisa mendengar pembicaraan mereka, namun kepala keamanan yang korup ini tahu akan hal itu. Karena sudah merasa aman, kepala keamanan ini pun mengungkapkan motifnya bahwa ia sudah menghapus rekaman CCTV Sarah bersama anaknya dan kemudian menculik anak Sarah. Dengan begitu ia bisa membalaskan dendamnya kepada Sarah yang merupakan musuhnya saat mereka masih bekerja di militer. Kepala keamanan pemerintahan ini juga mengakui peredaran obat terlarang di kantor ini yang dihandle-nya. Setelah itu ia pun bersandiwara bahwa Sarah sudah menembak di kakinya lalu keluar. Tapi ternyata Sarah punya rencana cadangan. Sarah sudah merekam semua perkataan kepala keamanan ini yang baru saja mengakui semua perbuatannya. Ia tak menyangka Sarah menyimpan alat perekam suara milik anaknya. Kepala keamanan yang korup ini pun akhirnya terbongkar semua kebusukannya berkat ucapannya sendiri. Dan anak Sarah yang disembunyikan pria tadi berhasil ditemukan dan akhirnya dikembalikan bersama Sarah yang kini dalam kondisi cukup kritis.